Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan cara menghubungkan router Mikrotik ke internet. Nah, Mikrotik yang saya gunakan adalah Mikrotik dengan tipe RB951UI 2HND. Oke, jadi di Mikrotik ini sudah dilengkapi dengan beberapa interface yang bisa dihubungkan ke internet. Untuk menghubungkan Mikrotik ini ke internet bisa menggunakan wireless dan juga bisa menggunakan kabel. Untuk menghubungkan Mikrotik ke internet ada beberapa perangkat yang kita butuhkan. Yang pertama adalah Mikrotik, kemudian adaptor dan kabel. Ya, kabel seperti ini. Mikrotik sudah saya sambungkan ke adaptor. Kemudian sudah saya sambungkan port Ether 1 ke internet dan port 2 kabel yang warna biru ini ke laptop atau ke komputer. Jadi kita akan konfigurasi menggunakan port 2. Sekarang saya akan mengkonfigurasi router Mikrotik ini supaya terhubung ke internet lewat Ether 1 dan lewat WiFi. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan cara menghubungkan router Mikrotik ke internet lewat WiFi dan lewat kabel. Untuk mengkonfigurasi router Mikrotik, saya di sini menggunakan aplikasi Winbox. Aplikasi Winbox sendiri bisa di-download di mikrotik.com. Nah, cara downloadnya buka mikrotik.com, kemudian masuk ke menu software dan ada di sini Winbox. Yang di-download bisa berupa 64 bit dan 32 bit. Oke. Ini dia aplikasinya. Sekarang saya akan memulai mengkonfigurasi router Mikrotik RB951 2HND supaya terhubung ke internet. Oke, sekarang saya akan membuka aplikasi Winbox yang sudah di-download sebelumnya di mikrotik.com. Nah, kemudian masuk ke Nightboard. Di sini akan muncul router Mikrotik yang akan kita konfigurasi, yaitu Mikrotik RB951UI 2HND. Karena IP address-nya belum ada atau 0.0.0.0, maka kita remote dengan menggunakan MAC address. Oke, klik MAC address di sini. Maka MAC address akan muncul di connect to-nya. Login sebagai admin, passwordnya kosong. Langsung klik connect. Oke, sekarang kita sudah meremote Mikrotik. Kita akan menghubungkan Mikrotik ke internet lewat kabel. Oke. Nah, untuk menghubungkan Mikrotik lewat kabel, pastikan di bagian interface ini sudah terhubung ke kabel, yaitu Ether 1 ke internet dan Ether 2 ke komputer atau ke laptop. Oke. Jadi Ether 1 ini saya hubungkan ke internet lewat kabel. Jadi saya namakan Ether 1 ke internet, kemudian Ether 2-nya saya buat ke komputer. Apply, oke, atau ke jaringan LAN. Oke, jadi Ether 2 saya buat namanya LAN. Apply, oke. Nah, sekarang kita akan konfigurasi terlebih dahulu di Ether 1 supaya router Mikrotik terhubung ke internet. Oke, klik IP address. Maka akan muncul address list seperti ini. Untuk memasukkan IP address pada Ether 1, klik tambah, kemudian masukkan addressnya. Ya, untuk jaringan yang saya gunakan IP addressnya 10.3.3.88/24. Oke.
interface-nya Ether1 internet. Apply, oke. Kemudian masukkan gateway. Caranya klik IP, kemudian route. Kemudian klik tambah. DST address-nya biarkan 0.0.0.0. Kemudian di gateway masukkan gateway dari IP address tersebut, yaitu 10.3.3.254. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, untuk konfigurasi IP address di Ether1 sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi IP address di Ether2. Kemudian masuk ke IP address. Oke, ini dia address listnya. Oke, sekarang kita tambahkan IP address untuk Ether2. Klik tambah, kemudian masukkan addressnya. Di sini saya buat 172.16.1.1/24. Kemudian interface-nya Ether2 LAN. Kemudian klik apply, kemudian oke. Jangan lupa ditambahkan DNS. Caranya klik IP, kemudian DNS. Nah, di sini di bagian server masukkan IP address DNS yang kita gunakan. Misalnya di sini saya buat open DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8. Kemudian klik panah bawah 8.8.4.4. Jadi dua DNS ini kita tambahkan di DNS setting. Kemudian oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke Neo Terminal, kita ping ke google.com, apakah sudah terhubung atau tidak. Nah, ada tulisan seperti ini. Jika tulisannya seperti ini, maka router mikrotik tersebut sudah terhubung ke internet. Tapi untuk laptop atau komputer belum terhubung ke internet. Nah, untuk menghubungkan laptop atau komputer ke internet, nah kita masuk ke Winbox, kita tambahkan lagi settingannya, masuk ke IP firewall, kemudian NAT, diklik tambah, maka ditambahkan sini chain-nya adalah SRC NAT atau source NAT. Out interface-nya adalah Ether1 internet. Jadi out interface ini adalah sumber dari internet. Kebetulan di sini adalah Ether1 internet. Kemudian di bagian accent, ganti accent-nya dari accept ke mask. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, jangan lupa diganti juga IP address di laptop atau komputer yang kita gunakan. Oke, klik kanan di sini, kemudian klik Open Network and Internet Setting. Nah, kemudian klik Change Adapter Option. Oke, kemudian klik kanan Ethernet yang terhubung ke router mikrotik, yaitu yang ini ya. Klik kanan, kemudian klik Properties, kemudian klik Internet Protocol versi 4, kemudian klik Properties. Nah, di sini masukkan IP-nya ya, klik Use the following IP address. Oke, masukkan IP-nya sesuai dengan IP address sesuai dengan network di Ether2, yaitu 172.16.1.2. Oke, subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya yaitu IP address Ether2 172.16.1.1. Private DNS-nya sama 8.8.8.8, alternate DNS server 8.8.4.4. Oke, close. Nah, ini dia
sudah terhubung ke jaringan. Yes. Sekarang saya akan coba mengakses internet. Oke, kita coba refresh. Maka komputer juga sudah terhubung ke internet. Nah, tadi mikrotik telah kita hubungkan ke internet dengan menggunakan kabel. Sekarang kita akan menghubungkan internet. Kita akan menghubungkan router mikrotik ke internet dengan menggunakan wireless. Oke. Jadi mikrotik akan mengakses internet lewat wireless. Kita lihat dulu di interface. Nah, Ether satunya saya copot kabelnya. Nah, ini masih run. Jadi kalau saya copot kabelnya, R-nya akan hilang. Oke, mikrotiknya sudah saya copot untuk interface ke Ether 1 internet. Jadi kabel di mikrotik sudah saya copot yang di Ether 1 internet. Kita coba mengakses internet lewat browser. Jadi tidak bisa lagi mengakses internet detik.com. Nah, sekarang kita hubungkan router mikrotik lewat Wi-Fi. Kita masuk ke interface, kemudian WLAN 1 kita aktifkan dengan mengklik tanda centang di sini, maka WLAN 1 akan aktif. Kemudian masuk ke wireless. Di sini ada WLAN 1, klik 2 kali. Kemudian masuk ke wireless. Nah, di sini mode-nya ganti menjadi station, band-nya ganti menjadi 2 GHz BGN. Kemudian channel width-nya saya buat tetap 20. Nah, SSID-nya di sini default-nya mikrotik. Sekarang kita cari ya, atau kita scan WiFi apa aja yang ada di sekitar mikrotik. Oke, kemudian start. Oke, kita akan menyambungkannya ke IT Nubi. Kemudian connect. Maka SSID-nya akan berganti menjadi IT Nubi. Oke. Kalau sudah apply, kemudian oke. Jadi ini belum bisa terhubung karena passwordnya belum dibuat atau diregistrasi. Nah, sekarang masuk ke security profile untuk memasukkan passwordnya. Klik tambah, kemudian name-nya buat password. Jadi inilah password untuk mengakses WiFi IT Nubi. Untuk mode-nya ganti menjadi dynamic case. Oke. Authentication types di checklist semua. Oke. Nah, di sini adalah password yang kita gunakan untuk mengakses IT Nubi, yaitu password WiFi dari IT Nubi. Oke, ketikkan di sini passwordnya. Kemudian WPA2 free search case-nya juga diketikkan dengan password yang sama. Kemudian ini tadi di checklist ya, apply, kemudian oke. Kemudian masuk lagi ke WLAN 1 wireless, klik 2 kali. Nah, di sini ada security profile, ganti menjadi password. Oke, jika ingin menampilkan seluruh tampilan dari wireless, klik advanced mode. Oke, kita klik apply, kemudian oke. Kita tunggu ya sampai mikrotik terhubung ke WiFi.
Sekarang saya akan mengkonfigurasi IP di WLAN 1. Oke, jadi cara menambahkan IP-nya, masuk ke IP kemudian DHCP client. Nah, di DHCP client ini kita tambahkan IP DHCP-nya di interface WLAN 1. Oke, kemudian ini di portnya dibiarkan saja. Kemudian klik apply, kemudian oke. Dia akan memperoleh IP, yaitu ini dia 192.168.43.74. Maka akan muncul di sini IP address-nya 192.168.43.74. Ada huruf D di sini, artinya dynamic atau menggunakan DHCP, jadi bisa berubah setiap saat tergantung dari router gateway-nya. Oke, kita lihat di IP DNS juga sudah muncul di sini dynamic server, yaitu 192.168.43.1. Kemudian di IP root juga sudah muncul. Nah, ini dia untuk gateway-nya, yaitu 192.168.43.1. Kita coba buka new terminal, kemudian kita ketikkan ping google.com. Oke, saya ulangi. Kita coba ping google.com. Nah, ini dia sudah jalan. Oke, selanjutnya karena tadi kita menggunakan interface Ether 1 ke internet, maka di bagian firewall, IP firewall bagian masuk ke NAT. Nah, ini tadi kan saya buat out interface-nya Ether 1 internet. Jadi ini diganti menjadi WLAN 1. Oke, supaya laptop dan komputer bisa mengakses internet lewat router mikrotik. Nah, sekarang kita coba mengakses internet lewat laptop atau komputer. Di google.com. Oke, sudah jalan. Nah, demikianlah cara menghubungkan router mikrotik ke internet lewat wifi dan lewat kabel. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.